Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menjuluki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Quran Surat Yunus ayat 25. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah, jalan kebaikan kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk memilih Islam. Tak peduli siapapun, baik dia budak, majikan, pejabat, bahkan tokoh agama non-Islam sekalipun. Ayat tersebut layak disematkan pada Idris Taufik, seorang pastor di Inggris yang akhirnya menerima Islam. Ia menjadi mu'alaf setelah mempelajari Islam dan melihat sikap kelemah lembutan serta kesederhanaan pemeluknya. Sebelumnya, Idris Taufik adalah seorang pastor gereja Katolik Roma di Inggris. Mulanya, ia memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Baginya saat itu, Islam hanya identik dengan terorisme, potong tangan, diskriminatif terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Namun pandangan itu mulai berubah ketika ia melakukan kunjungan ke Mesir. Di negeri piramida itu, Idris Taufik menyaksikan ketulusan dan kesederhanaan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah dan serta keramahan sikap mereka. Ia melihat sikap umat Islam ternyata sangat jauh bertolak belakang dengan pandangan yang ia dapatkan selama ini di negerinya. Menurutnya, Islam justru sangat lembut, toleran, sederhana, ramah, dan memiliki sifat keteladanan yang bisa dijadikan contoh bagi agama lainnya. Di Mesir inilah Taufik merasa mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Awalnya hanya sebagai pengisi liburan, menyaksikan piramida, unta, pasir, dan pohon palem. Namun hal itu malah membawanya pada Islam dan membuat perubahan besar dalam hidupnya. Awalnya mau berlibur, saya mengambil penerbangan charter ke Hurghada. Dari Eropa saya mengunjungi beberapa pantai. Lalu saya naik bis pertama ke Kairo dan saya menghabiskan waktu yang paling indah dalam hidup saya. Ini adalah kali pertama saya pengenalan ke umat dan Islam. Saya melihat bagaimana Mesir yang lemah lembut seperti itu, orang-orang manis, tapi juga sangat kuat, terangnya. Saya menyaksikan mereka tenang, lembut, dan tertib dalam beribadah. Begitu ada suara panggilan sholat atau azan, mereka yang sebagian pedagang segera berkemas dan menuju masjid. Indah sekali saya melihatnya, terangnya. Dari sinilah pandangan Taufik berubah tentang Islam. Waktu itu seperti warga Inggris lainnya, pengetahuan saya tentang Islam tak lebih seperti yang saya lihat di televisi, memberikan teror dan melakukan pengeboman. Ternyata itu bukanlah ajaran Islam, hanya oknumnya yang salah dalam memahami Islam, tegasnya. Ia pun mulai mempelajari Al-Quran. Pelajaran yang didapatkannya adalah keterangan dalam Al-Quran yang menyatakan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapat yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman adalah orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surat Al-Maidah ayat 82. Ayat ini membuatnya berpikir keras. Baginya Islam sangat baik dan toleran, justru pihak lain yang memusuhinya. Inilah yang menjadi awal keislaman mantan pastor Inggris dan akhirnya menerima Islam. Sepulang dari Mesir, Taufik masih menjadi penganut agama Katolik. Bahkan ketika dia aktif mengajarkan pelajaran agama kepada para siswa di sebuah sekolah umum di Inggris, ia diminta mengajarkan pendidikan studi agama. Saya mengajar tentang agama Kristen, Islam, Yudaisme, Buddha, dan lain-lain. Jadi setiap hari saya harus membaca tentang agama Islam untuk bisa saya ajarkan pada para siswa. Dan di sana terdapat banyak siswa Muslim keturunan Arab. Mereka memberikan contoh persahabatan yang baik, bersikap santun dengan teman lainnya. Dari sini saya makin intens berhubungan dengan siswa Muslim, ujarnya. Dan selama bulan Ramadan, kata dia menyaksikan umat Islam termasuk para siswanya berpuasa serta melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Hal itu saya saksikan hampir sebulan penuh. Dan lama-kelamaan saya belajar dari mereka. Kendati waktu itu saya belum menjadi Muslim, papar Taufik. Dari sini kemudian Taufik mempelajari Al-Quran.
Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dari terjemahannya. Dan ketika membaca ayat 83 surat Al-Maidah, ia pun tertegun. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran. Quran Surat Al-Maidah ayat 83. Secara tiba-tiba, kata Taufik, ia pun merasakan apa yang disampaikan Al-Quran. Ia menangis. Namun hal itu ia sembunyikan dari pandangan para siswanya. Ia merasa ada sesuatu di balik ayat tersebut. Dari sini, Taufik makin intensif mempelajari Islam. Bahkan ketika terjadi peristiwa 11 September 2001 dengan dibomnya 2 menara kembar World Trade Center di Amerika Serikat, dan ketika banyak orang menyematkan pelakunya kalangan Islam, ia menjadi heran. Kendati masih memeluk Kristen Katolik, ia yakin Islam tidak seperti itu. Awalnya saya sempat takut juga. Saya khawatir peristiwa serupa terulang di Inggris. Apalagi orang Barat telah mencap pelakunya adalah orang Islam. Mereka pun mengecamnya dengan sebutan teroris, kata Taufik. Namun Taufik yakin Islam tidak seperti yang dituduhkan. Apalagi pengalamannya sewaktu di Mesir. Islam sangat baik dan penuh dengan toleransi. Ia pun bertanya-tanya, mengapa Islam? Mengapa kita menyalahkan Islam sebagai agama teroris? Bagaimana bila kejadian itu dilakukan oleh orang Kristen? Apakah kemudian Kristen akan dicap sebagai pihak teroris pula? Karena itu ia menilai hal tersebut hanyalah dilakukan oknum tertentu, bukan ajaran Islam. Masuk Islam. Dari situ ia pun mencari jawabannya. Ia berkunjung di masjid terbesar di London. Di sana berbicara dengan Yusuf Islam tentang Islam. Ia pun kemudian memberanikan diri bertanya pada Yusuf Islam, apa yang akan kamu lakukan bila menjadi Muslim? Yusuf Islam menjawab, seorang Muslim harus percaya pada satu Tuhan, sholat 5 kali sehari, dan berpuasa selama bulan Ramadan. Ujar Yusuf. Taufik berkata, semua itu sudah pernah saya lakukan. Yusuf berkata, lalu apa yang Anda tunggu? Saya katakan, saya masih sebagai pemeluk Kristiani. Pembicaraan terputus ketika akan dilaksanakan sholat zuhur. Para jamaah bersiap-siap melaksanakan sholat. Dan saat sholat mulai dilaksanakan, saya mundur ke belakang dan menunggu hingga selesai sholat. Namun disitulah ia mendengar sebuah suara yang mempertanyakan sikapnya. Saya lalu berteriak kendati dalam hati, siapa yang mencoba bermain-main dengan saya? Yusuf Islam, suara itu tak saya temukan. Namun suara itu mengajak saya untuk berislam. Akhirnya setelah sholat selesai dilaksanakan, Taufik segera mendatangi Yusuf Islam. Dan ia menyatakan ingin masuk Islam di hadapan umum. Ia meminta Yusuf Islam mengajarkan cara mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah pun menyambut dengan gembira. Ia kembali meneteskan air mata, bukan sedih, tapi bahagia. Ia mantap memilih agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini, dan ia tidak menyesali telah menjadi pengikutnya. Berbagai gelar dan penghargaan yang diterimanya dari gereja, ia tanggalkan. Seperti diketahui, Idris Taufik memperoleh gelar kesarjanaan dari University of Manchester dalam bidang sastra dan gelar uskup dari University of St. Thomas Aquinas di Roma. Dengan gelar tersebut, ia mengajarkan pandangan Katolik pada jemaatnya. Namun akhirnya ia beralih mengajarkan Islam kepada masyarakatnya. Selama bertahun-tahun, Taufik mengepalai pusat studi keagamaan di berbagai sekolah di Inggris dan Wales sebelum dia masuk agama Islam. Dulu saya senang menjadi imam, pastor, untuk membantu masyarakat selama beberapa tahun lalu. Namun saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dan kurang tepat. Saya beruntung, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah pada saya, sehingga saya semakin mantap dalam memilih Islam. Saya tidak menyesal meninggalkan tugas saya di gereja. Saya percaya kejadian Islamnya ini lebih baik dibandingkan masa lalu saya, terangnya. Berdakwah lewat lisan dan tulisan.
Ketika ditanyakan pada Idris Taufik tentang perbedaan besar antara Kristen Katolik dan Islam, ia berkata, dasar dari agama Islam adalah Allah. Semua perkara disaksikan Allah. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Ini berbeda dengan yang saya dapatkan dari agama sebelumnya. Islam merupakan agama yang komprehensif. Ia menambahkan, Islam mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah setiap saat, tak terbatas hanya pada hari Minggu. Selain itu, kata dia, Islam mengajarkan umatnya cara menyapa orang lain dengan lembut, bersikap ramah, mengajarkan adab makan dan minum, memasuki kamar orang lain, cara bersilaturahim yang baik. Tak hanya itu, semua persoalan dibahas dan diajarkan oleh Islam, terangnya. Penceramah dan penulis. Caranya bertutur kata, sikapnya yang sopan dan santun banyak disukai masyarakat. Gaya bicaranya yang baik, sangat sederhana dan lemah lembut, menyentuh hati, serta menyebabkan orang untuk berpikir. Ia pun kini giat berceramah dan menulis buku tentang keislaman. Ia memberikan ceramah ke berbagai tempat dengan satu tujuan, menyebarkan dakwah Islam. Idris Taufik mengatakan dia bukan sarjana, namun ia memiliki cara menjelaskan tentang Islam dalam hal-hal yang sangat sederhana. Dia memiliki banyak pengalaman dalam berceramah dan mengenali karakter masyarakat. Ia juga banyak memberikan bimbingan dan pelatihan menulis serta berpidato bagi siswa maupun orang dewasa. Kesempatan ini digunakannya untuk mengajarkan pada orang lain, termasuk menjelaskan Islam pada dunia barat yang banyak menganut agama non-muslim. Idris juga dikenal sebagai penulis. Tulisannya tersebar di berbagai surat kabar, majalah, jurnal, dan website di Inggris Raya. Ia juga menjadi kontributor regional dan konsultan untuk website islamonline.net dan readingislam.com. Dia menulis artikel mingguan di Mesir Mail, koran tertua Mesir berbahasa Inggris, surat kabar Al-Azhar University. Dia adalah pengarang sejumlah buku, antara lain Dari Surga yang Penuh Kenikmatan, Sederhana, Pengenalan Islam, Berbicara ke Pemuda Muslim, Berbicara ke Mu'alaf. Selain itu, ia juga menjadi juru bicara umat Islam di Barat. Ia juga banyak berceramah melalui radio dan televisi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.